Oke, kali ini aku mau nerusin alur cerita dari manhwa I Copy Talent part 14. Untuk kalian yang mencari part 13-nya, aku akan kasih link di deskripsi playlist yang ada di channel jam 12. Kalian bisa cek ke sana dulu, lalu lanjut ke sini lagi. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelumnya, Yetian sudah kembali dari menghancurkan satu keluarga besar dan menuju ke Martial Pavilion bertemu dengan Yueling. Yetian menggunakan kemampuan analisanya pada Yueling dan melihat kalau tingkat kultivasi Yueling sudah naik ke tingkat atas. Yueling juga mempunyai bakat berpedang menengah dan bakat kecepatan inferior. Yetian menyimpulkan Yueling meningkat karena harta karun dari pulau itu. Yetian tersenyum melihat Yueling yang benar-benar perempuan kuat. Yueling yang dilihat Yetian secara berlebihan membuat wajahnya merona. Yueling mencengkeram kera Yetian dan mengatakan, "Apa kau tidak tahu sopan santun untuk memandangi perempuan seperti itu?" Yetian kaget dan mulai meminta maaf. Dia beralasan kalau sedang melamun. "Lupakan saja, aku tidak mau berdebat denganmu." Yueling juga mengajak Yetian untuk jalan-jalan dulu sebelum malam hari tiba. Yetian tersenyum setuju dengan ajakannya. Yueling juga mendengar kalau keluarga Lin akan berniat membangun kekuatan untuk Yetian di Lin High Base. Tapi Yetian mengatakan tidak tertarik dengan hal seperti itu. Kalau begitu, apa rencana selanjutnya dari Yetian? Apa lanjut berlatih sendirian? Kata Yetian, aku akan pergi dari sini dan pergi ke Monhai Base atau Demon Sea Base. Yueling kaget mendengar kalau Yetian berniat pergi dari Linhai Base. Yetian bertanya apakah ada masalah dengan itu. Yueling menjawab itu dengan pelan dan bilang tidak ada. Setelahnya, keduanya melanjutkan jalan-jalan di kota. Tapi Yueling terus kepikiran mengenai Yetian yang ingin pergi. Yetian bertanya, kenapa kau berhenti? Apakah kau sudah tidak mau berkeliling lagi? Yueling menghela nafas dan melanjutkan jalan-jalannya bersama Yetian. Setelah malam hari tiba dan di Martial Pavilion, terlihat Yetian yang sudah sampai di sana dan mendapatkan pelukan hangat. Selamat datang dari Yeyu, adiknya. Kau sudah besar, tapi kau selalu memelukku. Kau harus bersikap dewasa. Yetian mengomeli ke adiknya itu sambil menyentil ringan kepalanya. Yeyu kesal dan bilang kalau dia sangat merindukan kakaknya. Yetian melihat tetua Linze dan Gelwolf. Aku sudah merepotkan kalian untuk menjaga Yeyu. Tetua Linze bilang itu bukan masalah. Sementara itu, Yueling yang sedang bersama Xiao Yu. Yueling meminta Xiao Yu memanggil tetua Yuezong. Yueling ingin membicarakan sesuatu dengannya. Xiao Yu paham, dan setelah itu di satu ruangan, tetua Yuezong bilang, itu sangat buru-buru. Nona, apa kau benar-benar ingin melakukannya? Yueling menjawab, yakin, iya, dan sisanya aku akan serahkan padamu. Setelah itu di pagi hari terlihat Yetian dan Yeyu siap meninggalkan Lin High Base. Linze dan Gelwolf juga ikut mengantar mereka. Yetian berterima kasih untuk mobil yang mereka berikan. Berkat ini perjalanan mereka akan jadi lebih nyaman. Yeyu tampak sedang bermain dengan Xiao Jin. Tetua Linze benar-benar mengagumi Yetian dan kalau saja dia beberapa tahun lebih muda, dia pasti mengikuti berpetualang bersama Yetian. Gelwo bertanya apakah Pavilion Master Yueling tidak datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Bukannya Yetian dekat dengannya. Yetian terdiam melihat gerbang Lin High Base dan tidak melihat adanya Yueling. Lupakan saja, tidak perlu menunggunya. Yetian sudah mengucapkan selamat tinggal ke tetua Linze dan Gelwolf. Gelwolf terus menasihati muridnya atau Yeyu untuk terus berlatih. Saat itu datang Yueling yang berteriak tunggu.
Ye berhenti dan menoleh melihat kedatangan Yueling bersama Xiao Yu yang berlari lelah setelah mengejar nonanya. Yueling berjalan terus dan langsung masuk ke dalam mobil. Apa yang kau lihat? Ayo cepat masuk. Ye bertanya, kenapa? Apakah kau mau pergi juga? Tentu saja, kalau tidak ngapain juga aku masuk ke mobil. Ye tersenyum, baiklah. Kalau begitu, Yeyu, Xiao Yu, kalian berdua duduk di belakang. Ye sudah masuk ke dalam mobil dan bertanya kenapa tiba-tiba ingin ikut. Jangan bertanya, aku hanya melakukan apa yang aku suka. Ye tersenyum, kalau kau mau berlatih denganku, katakan saja. Dengan kesal, Yueling bilang aku cuma melakukan apa yang ku suka. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Menyetir saja dengan baik. Apa kau paham? Ye kalah dengan omelan Yueling. Dan setelah itu, mereka berempat mulai pergi meninggalkan Lin Hai Base. Lin Ze bilang masa depan Ye benar-benar menarik. Mobil Ye melaju. Selamat tinggal Lin Hai Base. Perjalanan itu, Xiao Yu terus mengomel kenapa Xiao Jin tidak mau dipeluknya. Kata Ye Yu, kalau Xiao Jin itu lebih mengenalnya dan lebih mempercayainya. Yueling bilang ke Ye Mo Hai Base akan membuka dunia rahasia dalam 3 bulan dari sekarang. Apakah Ye tertarik untuk ikut? Ye bertanya, apa itu dunia rahasia? Xiao Yu kaget saat Ye bahkan tidak tahu apa itu dunia rahasia dan bertanya bagaimana Ye bisa menjadi Great Warrior tanpa mengetahui itu. Sederhananya, dunia rahasia atau Secret Realm adalah sebuah sub ruang yang berada di sekitaran bumi. Ini berhubungan dengan bencana yang terjadi ratusan tahun yang lalu. Warrior akan melewati sebuah portal untuk menjelajah masuk ke dunia rahasia. Cara ini juga untuk meningkatkan kultivasi. Ye bertanya apa semua orang bisa masuk ke Secret Realm itu. Katanya tidak, dunia rahasia ini juga dibagi dalam beberapa level. Contohnya dunia rahasia yang akan dibuka 3 bulan lagi di Mo Hai Base. Dunia rahasia itu cuma untuk orang-orang yang sudah mencapai Great Warrior. Dan para warrior yang kultivasinya lebih rendah atau lebih tinggi akan langsung hancur kalau mencoba melewatinya. Karena kekuatan penahan dunia rahasia itu. Ye paham dan bilang ini pertama kali dia mendengarnya. Yueling mengatakan kuota untuk menjelajahi dunia rahasia itu sangat sedikit dan sangat sulit didapatkan. Tapi Yueling bisa memberikan 1 kuota untuk Ye Apakah Ye tertarik? Ini kesempatan langka. Sepertinya itu akan merepotkan. Aku tidak usah pergi dan tidak mau merepotkan orang lain. Yueling kesal dan kenapa tidak kau iakan saja. Yueling sampai membuat mobil yang mereka tumpangi oleng dan hampir menabrak pembatas jalan. Setelah itu mereka berhenti di sebuah tempat camping yang terbengkalai dan akan beristirahat di sana. Ye membasuh wajahnya dan merasa sangat nyaman dengan udara di tempat itu. Ayo lihat makan malam apa yang akan disiapkan Ye Yu dan lainnya. Yueling datang dan bertanya apakah benar Ye tidak mau pergi ke dunia rahasia. Ye harus memikirkannya dengan baik-baik. Kau tidak akan mendapatkan kesempatan seperti ini lagi. Dan kesempatan ini sangat penting di dunia warrior. Ye sebenarnya mau pergi ke sana. Tapi ini juga pertama kalinya Ye dan Ye Yu pergi dari Lin Hai Base. Aku akan merasa cemas kalau tidak bersama Ye Yu. Yueling tertawa, ternyata begitu. Ye bertanya apanya yang lucu. Kenapa Yueling tertawa? Yueling bertanya apakah Ye benar-benar tidak mengenal keluarganya. Martial Pavilion mempunyai cabang juga di Mon Hai Base. Dan Ye bisa menitipkan Ye Yu di sana. Mendengar itu Ye kaget dan juga senang. Yueling bilang itu mudah. Ye senang dan bilang kalau begitu ayo makan. Ye mendorong Yueling ke sana dan bilang aku sudah tidak cemas lagi.
Dalam hati Yetian sangat senang, dengan begini mereka bisa menghemat banyak uang. Saat itu Xiao Yu mengatakan, saat ini mereka 3.000 kilometer lagi dari Monhai Base. Kalian mau langsung ke sana atau mungkin mau berkeliling dulu? Yueling dan Yetian bilang, aku apa saja bisa. Yeyu sangat kaget saat keduanya menjawab secara bersamaan. Dan ya, wajah keduanya tersipu karena situasi yang tak terduga. Yeyu memanggil Xiao Yu. Aku mau berkeliling gunung, bermain air, dan melihat dunia luar. Yeyu tidak tahu apa-apa dengan dunia luar. Tentu saja, kalau begitu, ayo ikuti permintaan Yeyu. Yueling dan Yetian tidak keberatan dengan itu. Setelah itu, mereka istirahat malam di kemah itu dan melanjutkan perjalanan besok paginya. Dan di besok paginya, tujuan Yeyu dilakukan seperti berkeliling di pegunungan. Tapi bedanya di sini, Yeyu dan Xiao Yu menampilkan wajah kaget, bukannya tersenyum senang. Karena keduanya melihat kegiatan Yetian dan Yueling yang di luar nalar. Mereka malah berburu monster. Yetian bahkan mengangkat mobil mereka agar tidak rusak. Yetian juga mengkopi bakat ketahanan tingkat menengah monster itu. Sama saja kalau bermain air, keduanya masih berburu monster. Talent pertahanan menengah berhasil Yetian kopi lagi, dan 3 bulan kemudian, kapal besar berlabuh di pelabuhan kota. Tampak keempatnya menaiki kapal tersebut untuk bisa sampai di Monhai Base. Akhirnya sampai Monhai Base, base yang tampak seperti pulau yang dikelilingi tembok besar. Monhai Base ini sangat luas dan punya populasi 10 juta orang. Kapten kapal memberitahu kalau mereka sudah sampai di Monhai Base dan semua penumpang silakan turun. Yetian dan lainnya mulai turun dari kapal. Yetian berjalan dengan Yueling di tengah kota. Kata Yetian, tempat ini lebih luas 2 kali lipat dari Linhai Base dan banyak area berbeda di sini. Saat itu ada satu mobil mewah yang berhenti tepat di depan mereka. Keluar lelaki tua yang mengenalkan diri. Dia adalah supir Martial Pavilion cabang Monhai Base. Selamat datang di Monhai Base, Nona. Yetian kagum, Martial Pavilion benar-benar kaya. Yueling meminta Xiao Yu membawa Yeyu ke Martial Pavilion untuk istirahat. Yeyu memanggil kakaknya. Yetian bilang jangan khawatirkan aku, pergi saja duluan. Yeyu menyuruhnya berhati-hati dan akan menunggunya. Jangan cemas, kata Yetian sambil tersenyum agar adiknya itu tidak khawatir. Setelahnya, Yeyu dan Xiao Yu menuju ke Martial Pavilion. Yueling mengikat rambutnya. Baiklah, ini waktunya pertarungan besar. Sementara itu di suatu tempat di Monhai Base, ada helikopter yang sedang menuju ke suatu tempat. Tempat itu begitu ramai orang. Ada juga Yetian dan Yueling yang sudah sampai di sana. Orang-orang ini bersenang-senang. Bagaimanapun tidak ada banyak Great Warrior di sini. Saat itu ada satu pria yang menyadari sesuatu di atas langit dan mengatakan kalau retakan ruangannya sudah muncul. Benar saja, di atas langit situ ada retakan kecil yang terbuka. Retakan itu berhenti membesar dan hanya seukuran bola sepak. Yetian bertanya, itu sangat kecil, apakah kita bisa masuk? Jueling tersenyum, tentu saja bukan sekarang. Perlu tenaga manusia untuk membukanya lebih lebar. Yetian kaget saat tahu itu membutuhkan upaya manusia dan membukanya secara paksa. Saat itu datang sosok pria yang terbang mendekati retakan itu. Orang-orang menyebutnya King Yunhe. King Yunhe sudah terbang mendekati retakan sambil disoraki banyak orang. Yueling mengatakan dia terbang di langit itu adalah kekuatan level King. Yetian baru tahu kalau di atas Grandmaster ada level King. Ini adalah wujud King Yunhe yang tersenyum bangga dengan kemunculannya yang keren. Dia berasal dari keluarga Yun di Monhai Base.
King level dan dikenal sebagai King Yunhee. Yetian penasaran dan mau lihat bagaimana King Yunhee ini membuka retakannya. Yunhee tersenyum lebar, dia menggerakkan tangan kanannya dan muncul energi emas yang berbentuk jari. Ini adalah teknik rahasianya. Dia mengarahkan itu ke retakan kecil dunia rahasia dan membuka retakannya dengan mendorongnya. Retakan itu mulai hancur dan membuka semakin lebar. Dan semua itu berkat kemampuan King Yunhee. Semua orang di sana sangat kagum dengan kekuatan King Yunhee. Yunhee sudah turun dari langit dan berjalan dan mendengar semua teriakan namanya dari semua orang di sana. Yetian sendiri penasaran talent apa yang dipunya King Yunhee ini. Yetian sudah menggunakan talent kopi untuk melihat status Yunhee. Dia mempunyai bakat kultivasi transcendent dan bakat ruang tingkat rendah. Yetian baru tahu di atas tingkat apex masih ada tingkat transcendent. Yetian tersenyum, kalau begitu aku harus berterima kasih padamu, King Yunhee. Yetian berhasil mengcopy bakat kultivasi tingkat transcendent milik King Yunhee. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Itu tadi chapter 61 sampai 63. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.